Nasib pasar saham Indonesia setelah dibentuk MSCI. Pasar saham Indonesia habis jatuh gara-gara dihukum sama MSCI. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa, karena kita semua udah tahu, tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Apa dampaknya yang signifikan? Haruskah kita exit atau justru malah kita serok? Ini hal yang serius atau hal yang mudah kita lewati? Tonton sampai habis biar kamu paham. MSCI itu lembaga global yang menilai pasar saham tiap negara itu layak atau enggak buat diinvestasi. Hasil penilaiannya disebut indeks, dan ini jadi acuan utama investor besar dunia untuk jual beli saham. Kalau MSCI bilang nggak investable, uang besar nggak bisa masuk bebas, bahkan bisa pelan-pelan keluar. Kenapa MSCI warning Indonesia? Sejak Oktober 2025, MSCI itu udah memperingatkan Indonesia soal free float, transparansi kepemilikan saham, dan intinya satu, MSCI melihat saham Indonesia tuh sulit ditradingkan dengan uang besar. Contoh ekstrimnya kelihatan di DSSA. Ini contoh nyata di DSSA, di bid harganya 96.000, satu lot nilainya cuma 9,5 jutaan. Di offer 106 lot, nilainya kurang lebih 1 miliaran. Kalau penjual iseng mindahin 106 lot itu buang ke kiri, harganya bisa jatuh dari 96.000 jadi 95.025 rupiah dalam hitungan detik. Buat investor besar, ini lampu merah. Bukan karena perusahaannya jelek, tapi karena pasarnya berbahaya buat masuk ukuran besar. Kenapa MSCI jadi ketat? Karena MSCI mulai sadar, ke depan akan makin banyak saham yang kejar masuk MSCI. Tapi struktur pasarnya belum siap. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan cuma Indonesia. Reputasi MSCI ikut kena. Makanya aturan diperketat, kualitas dinaikkan. Masalahnya Indonesia sudah diperingatkan sejak Oktober 2025. Tapi responnya lambat. Akhirnya bom waktu meledak kecil sekarang. Ini masih kecil ya. Belum masuk frontier market. Kalau masuk frontier market itu bom besar. Nah sekarang OJK dan IDX baru ngejar serius tuh. Data UBO atau data pemegang saham tuh dikasih ke MSCI. Free float minimum 15% ditetapkan buat semua saham. Bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien. Artinya sebelum Mei, saham-saham Indonesia, terutama yang ambisi masuk MSCI nih, harus beresin free float-nya. Dan semua saham Indonesia sih. Caranya bisa lewat, 1. Jual saham ke publik atau divestasi. 2. Right issue, non-HMETD, ESOP, MSOP, PUP, rilis saham lock-up, ngeberesin struktur nomini, dan juga cross ownership. Semua ini berpotensi membuat harga saham turun dalam jangka pendek. Pertanyaan besarnya, apa yang akan terjadi kalau PR dari MSCI ini gagal diselesaikan? Kita bahas dulu skenario terburuknya. Skenario terburuknya adalah Indonesia turun kasta dari emerging market ke frontier market. Kalau itu terjadi, Indonesia bukan cuma kehilangan uang asing, tapi kehilangan status sebagai pasar yang layak dimasuki oleh uang besar dunia. Estimasi terburuknya, 20-30% dana asing keluar. Nilainya bisa 900 triliunan. Jika dikonversi ke USD, bisa menekan rupiah melemah, dan ini bisa menimbulkan dampak negatif ke sistem keuangan, jadi krisis finansial seperti 98, dan kita nggak mau itu. Apa dampak besarnya ke investor retail, yaitu kamu dan saya? Ini yang langsung akan kamu rasain. Harga saham turun tapi aneh. Bukan karena bisnisnya jelek sih, tapi karena gak ada buyer besar. 2. Pasar tuh makin gak liquid. Masuk susah, keluar lebih susah. 3. Saham small cap dan mid cap paling kena. Asing stop, market maker makin sedikit. 4. Reboundnya bakalan dangkal. Naik dikit langsung dijual. Bukan buat mulai tren. 5. Murah tapi nggak dilirik. Murah di angka sih, tapi nggak bisa dimasukin dana besar. 6. IPO dan right issue-nya rawan jebakan. Demand tipis, harganya gampang jatuh. 7. Jadinya retail lawan retail. Volatility jadi nggak sehat. Singkatnya sih bukan cuma turun, tapi jadi agak susah ditradingkan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Tapi sebentar, apakah ini pasti terjadi? Belum tentu guys.
Seperti yang aku bilang tadi, setelah pemerintah, OJK, dan IDX merespon serius, peluang turun kasta ke frontier market itu sekitar 20-30% aja. Artinya 70-80% kemungkinannya Indonesia masih di emerging market. Ada juga opsi gray zone, nggak di downgrade, tapi di freeze. Bobotnya nggak bisa naik, saham-saham Indo nggak bisa masuk ke MSCI, ya kayak sekarang. Asing slowly de-risking, ya jadi mungkin keluar pelan-pelan sambil lihat sikon. Ada yang bilang, halah tenang aja lah, nggak usah berlebihan, Indonesia aman. Gue berani taruhan berapa, pasti tetap di emerging market, nggak mungkin turun ke frontier. Saya ada setujunya sih, karena memang tadi dibilang 70-80% kan masih di emerging market ya. Karena memang OJK dan IDX ini berjuang banget gitu. Dan kalau memang Indonesia masih di emerging market, nanti melewati ujian ini, jika melewati ujian nilainya bagus ya, lewat Mei itu asing bakalan balik lagi ke Indonesia. Tapi kita mesti ingat kata Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money, there are many things that never happened in history but are possible. Dan juga the biggest risk is assuming the future will look like the past. Jadi artinya bukan kita mesti takut atau gimana, tapi jangan jor-joran, mulai ngatur portfolio dan risiko, mulai ngekat-ngekatin saham-saham yang second liner, third liner, gorengan, jangan denial, jangan pembenaran. Kalau nanti saham second linermu, gorenganmu naik lagi, menurutku itu hoki aja sih. Tapi kemungkinan besarnya ya itu tadi yang saya udah bahas. Jadi kalau sekarang masih mau trade atau invest, benar-benar masih fokus pada saham fundamental banget. Dan itu pun porsinya kalian nggak boleh jor-joran, kalian harus atur money managementnya dan harus ngelihat siklus pakai metode super trader. Nah kalau kamu mau belajar cara survive saat market crash, cara atur posisi tanpa panik, cara berpikir ala super trader untuk saham Indonesia, bisa ikuti webinar M-Trade Start, How Super Trader Survive when Market Crash, informasinya ada di sini. Nah, ngelihat kondisi sekarang ini, aku menyarankan penting sekali untuk kalian diversifikasi, bukan aku ngajak kalian untuk bawa duit keluar dari Indonesia, enggak ya. Sekarang juga sudah banyak broker-broker yang memfasilitasi untuk trading US stocks di Indonesia. Cuman US stocks ini memang kayak kamu berenang di lautan luas ya. Jadi kalau trade Indo stocks mungkin di kedalaman 3 meter gitu. Nah jadi caranya gimana? Kamu mesti pelajari baik-baik. Bisa belajar di webinar M-Trade US Start. Jadi kalau yang tadi webinar M-Trade Start untuk saham Indonesia, yang ini adalah webinar M-Trade Start untuk saham US. Untuk pengenalan tentang US stocks, how super trader win the US stock market. Caranya daftar di sini ya. Dan jangan lupa untuk kedua webinar tadi, langsung pasang di kalendermu kalau kamu sudah dapat linknya dan daftar. Dan semoga webinar M-Trade Start Indonesia dan M-Trade Start untuk US Stocks ini bisa berguna buat kamu, membawamu ke level trading dan investasi yang lebih naik kelas. Saya Ellen May, salam profit.